Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang luar biasa indah ini, saya mengajak kita sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang penuh akan sukacita ini. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Supaya di dalam setiap perjalanan kami Tuhan, langkah-langkah yang kami tempuh, kami senantiasa mendasarkannya pada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pedoman dan penuntun kami dalam firman Tuhan ini. Roh Kudus yang membimbing kami sehingga bukan hanya sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang hidup itu, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Pohon tanpa buah. Apa salahnya pohon tanpa buah? Setidaknya pohon itu masih menghasilkan manfaat bagi orang lain. Mengurangi CO2 dan memberikan O2. Ada banyak pohon yang tidak berbuah tetapi tetap saja ditanam karena memang masih ada manfaatnya. Akan tetapi manfaat yang dihasilkan oleh pohon tersebut bukanlah yang maksimal. Yang hanya enak dilihat biasanya, yang hanya nyaman didekati tetapi tidak bisa dirasakan dan tidak bernilai. Menarik sekali perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pohon ara dalam nas ini. Pohon tersebut ada di kebun anggur. Padahal di Israel pada umumnya pohon ara tumbuh sendiri secara liar. Di mana saja, bahkan di pinggir-pinggir jalan tanpa perlu perawatan khusus. Pohon ara sudah biasa berbuah, tanpa dicangkul, tanpa dipupuk. Mereka sudah bisa berbuah sepanjang musim. Biasanya 3 kali setahun atau total selama 10 bulan. Luar biasa memang pohon ara. Tetapi coba mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Pohon ara di dalam perumpamaan ini terkesan ganjil. Karena dia berada di tengah-tengah pohon. Karena dia berada di tengah-tengah kebun anggur. Artinya bahwa pohon ara liar ini tetap dibiarkan tumbuh ketika di sekelilingnya ditanami oleh tanaman anggur. Alias dibiarkan ada bersama di kebun anggur tersebut. Tapi apa yang menarik di sini? Sang pemilik itu datang mencari buah dari pohon ara tersebut. Tetapi tidak menemukannya. Bahkan selama kurun 3 tahun. Bisa dibayangkan betapa kecewanya sang pemilik kebun. Tetapi hanya karena kemurahan sang pemilik kebun, pohon ara itu tidak ditebang. Diberikan kesempatan demi kesempatan. Bahkan ketika tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan ketika sebenarnya pohon ara itu merugikan pohon anggur yang ada di sekitarnya. Karena hanya menghabiskan nutrisi tanah. Semestinya pertumbuhan anggur yang ada di sekelilingnya akan menjadi lebih baik. Tetapi karena keberadaan pohon ara yang tidak berbuah itu menjadi kerdil dan tidak baik. Tetapi tetap dengan kemurahan sang pemilik kebun, pohon ara itu tidak ditebang. Seharusnya pohon itu sudah ditebang, tapi tidak bagi pengurus kebun anggur dan pemilik. Dia rela berkorban, ingin merawatnya, sehingga diberikan kesempatan 1 tahun lagi.
supaya pohon ara itu menghasilkan buah yang baik. Apa yang hendak disampaikan melalui perumpamaan ini? Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu Saudara. Manusia menghadapi banyak tawaran-tawaran dalam kehidupannya. Kesempatan-kesempatan dalam kehidupannya. Bukan hanya untuk bertumbuh, tapi untuk berbuah. Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kehidupan kita untuk kita mampu berbuah. Berbuah yang baik, berbuah yang manis bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita. Tapi kita juga harus bisa mengakui, terkadang kita sama seperti pohon ara ini. Berkali kesempatan diberikan, tetapi ternyata masih tidak berbuah. Kalau sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih diberikan kesempatan untuk berbuah yang terbaik dari diri kita. Menghasilkan buah-buah yang manis bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan untuk berbuah bagi kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena akan ada datang waktunya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak berbuah, kita dituang. Karena tidak ada gunanya. Karena hanya akan merugikan. Jadi kalau sampai hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk berbuah, mari bertumbuh dan berbuahlah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memampukan kita untuk berbuah di tengah dunia yang mungkin menyulitkan kita untuk berbuah ini. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan apa yang telah diberikan dan diberkati. Selamat berbuah yang manis. Selamat menerima kesempatan untuk berbuah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman, di mana kami diingatkan kembali bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi kami harus berbuah yang baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami tahu Tuhan mungkin tidak mudah bagi kami untuk berbuah yang manis dan baik. Tetapi kami percaya penyertaan tangan Tuhan memampukan kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuah, tetapi kami masih menjadi seperti pohon ara yang tidak berbuah ini. Kami ingin memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin dari kehidupan kami. Sehingga Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami berada, orang-orang di sekitar kami, siapapun yang bertemu dengan kami, yang menjalin kerabat dengan kami, merasakan juga berkat kasih penyertaan Tuhan melalui kehadiran kami. Terpujilah namamu atas segala firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya firman inilah yang akan menuntun dan membimbing kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Amin.